Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farika Agustin. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi manajemen mutu pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Untuk pembahasan presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang proyek, yang kedua adalah permasalahan mutu, yang ketiga adalah analisis akar masalah, yang keempat adalah evaluasi data kuantitatif, yang kelima adalah solusi perbaikan, dan yang keenam adalah quality improvement plan. Yang pertama adalah latar belakang proyek. Latar belakang proyek adalah pemilik proyek dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian untuk kontraktor utama dari PT Bangun Sejahtera, untuk konsultan manajemen konstruksi dari PT Cipta Optimal, untuk nilai proyek itu sendiri sebesar 1,2 triliun, untuk durasi dari proyeknya selama 36 bulan atau dari 2023 hingga tahun 2026. Untuk proyeknya itu sendiri terdapat 15 lantai dengan kapasitas 500 tempat tidur, sertifikasi Green Hospital, dan ISO 9001 tahun 2015. Untuk selanjutnya adalah permasalahan mutu. Permasalahan mutu yang ada pada proyek tersebut itu ada 5. Jadi yang pertama adalah retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Untuk data yang didapatkan atau data yang ada di lapangan, yaitu yang pertama adalah retak ditemukan di 12 dari 40 titik uji atau 30% setelah 20 hari pengecoran. Kemudian yang kedua adalah hasil uji kuat tekan beton itu sebesar 22 megapascal dengan spesifikasi 30 megapascal. Untuk yang ketiga adalah selam tes bervariasi dari mulai 8 hingga 15 cm, padahal untuk spesifikasinya itu hanya 10 dan kurang lebih 2 cm. Yang kedua adalah permasalahan ketidaksesuaian dimensi kolom beton. Data di lapangan menyatakan ada dua permasalahan dalam ketidaksesuaian ini. Yang pertama adalah 18 dari 60 kolom atau 30% memiliki deviasi dimensi kurang lebih dari 20 mm dengan toleransi sebesar kurang lebih 5 mm. Yang kedua adalah penyimpangan terdeteksi saat formwork dilepas. Kemudian permasalahan mutu yang ketiga adalah kebocoran sistem pipa sanitasi. Data di lapangan menyatakan ada dua permasalahan, yaitu yang pertama adalah 5 dari 10 zona lantai dasar gagal pressure test karena kebocoran di sambungan pipa PVC. Kemudian yang kedua adalah material pipa tidak memiliki sertifikasi SNI atau hanya 60% sampel yang terverifikasi. Kemudian permasalahan yang keempat adalah keterlambatan pengiriman material kritis. Yaitu yang pertama adalah baja tulangan terlambat selama 3 minggu, yang berdampak pada penundaan critical path selama 14 hari. Kemudian yang kedua adalah rata-rata delay material, yaitu selama 15 hari berdasarkan tracking dari logistik. Kemudian permasalahan mutu yang kelima adalah dokumen mutu yang tidak lengkap. Atau yang pertama itu, permasalahannya adalah 40% checklist inspeksi itu tidak tertandatangani. Kemudian yang kedua adalah sertifikat material itu 25% pekerjaan struktur belum tersedia. Selanjutnya adalah analisis akar masalah. Untuk analisis akar masalah ini yang pertama adalah fishbone diagram pada retak beton. Jadi di bawah ini adalah fishbone diagram untuk permasalahan manajemen mutu retak struktural pada plat lantai 3 dan juga 4 pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Jadi untuk fishbone diagram ini dibagi menjadi 6 aspek, yaitu ada aspek material, metode, kemudian manusia, ada mesin, ada pengukuran, dan juga ada lingkungan. Jadi untuk keretakan beton itu, dari segi material itu adalah kualitas beton tidak memenuhi standar dan juga variasi pada selam terlalu besar. Kemudian dari segi metode itu tidak menerapkan SOP mix design beton dengan baik. Yang kedua adalah campuran beton tidak konsisten. Dari segi manusia itu, operator batching plant tidak kompeten dan saat pengocoran supervisi kekurangan orang. Dari segi mesin, itu kalibrasi pada alat batching plant tidak akurat. Kemudian untuk aspek pengukuran, kurangnya pengawasan dan pada mutu beton dan juga tidak melakukan uji beton dengan sesuai SOP yang berlaku. Kemudian dari segi lingkungan tidak ada perlindungan pada yang memadai ketika ada cuaca yang panas yang menyebabkan kerusakan. Selanjutnya adalah fishbone diagram pada kebocoran pipa. Selain menganalisis fishbone diagram pada retak struktural plat lantai,
3 dan juga 4. Di bawah ini adalah analisis fishbone diagram pada permasalahan manajemen mutu kebocoran sistem pipa sanitasi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sihat Sentosa di Surabaya. Ini juga sama dibagi menjadi 6 aspek, yaitu yang pertama ada material, kemudian ada juga metode, ada juga manusia, kemudian ada aspek mesin, ada aspek pengukuran, dan juga ada aspek lingkungan. Jadi untuk aspek material itu adalah material pipa PVC tidak terverifikasi SNI dan sambungan pipa berkualitas buruk. Kemudian dari segi metode itu, metode penyambungannya itu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk dari segi manusia, pekerja tidak memiliki sertifikasi, tidak ada pelatihan teknis sebelum pekerjaan itu dilakukan. Untuk dari segi atau aspek dari mesin, alat sambungan head gun atau press itu tidak sesuai. Dan untuk aspek lingkungan tidak melakukan dan untuk aspek pengukuran tidak melakukan pressure test pada awal. Dan untuk aspek lingkungan itu sendiri itu ada dua faktor, yaitu ada atau dua penyebab, yaitu melakukan instalasi pipa dalam kondisi yang lembab dan juga mempercepat kegagalan sambungan pipa yang ada. Selanjutnya adalah 5 whys keterlambatan material. Analisis selanjutnya adalah menggunakan metode 5 whys untuk menemukan akar permasalahan dalam manajemen mutu keterlambatan pengiriman material kritis, yaitu baja tulangan pada proyek pembangunan. Jadi untuk permasalahan manajemen mutu yang pertama, yaitu adalah keterlambatan material baja tulangan. Jadi untuk why yang pertama itu adalah vendor tidak mengirim baja tulangan sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah gudang vendor kehabisan stok baja tulangan. Kemudian yang ketiga adalah Y3 tidak memiliki sistem peringatan dini atau buffer stok untuk proyek yang skalanya besar. Untuk Y yang keempat adalah kontrak pengadaan tidak memberikan syarat lead time dan safety stock. Kemudian Y yang kelima adalah tim pengadaan tidak melakukan penyusunan kontrak yang berbasis dengan risiko proyek. Selanjutnya adalah metode diagram Pareto dengan menentukan frekuensi dan juga dampak pada biayanya. Perhitungan pada diagram Pareto ini menganalisis 5 kategori permasalahan manajemen mutu dengan memprioritaskan masalah berdasarkan dari frekuensi dan dampak biaya. Pada perhitungan metode Pareto ini mengacu pada prinsip 80 atau 20. Jadi berikut adalah perhitungan dari diagram Paretonya, yaitu tabel 4 ini menyatakan menyajikan frekuensi permasalahan manajemen mutu. Jadi untuk permasalahan manajemen mutu yang pertama, atau retak struktural plat lantai 3 dan 4 itu frekuensinya 6. Kemudian untuk ketidaksesuaian dimensi kolom itu frekuensinya 5. Kebocoran sistem pipa sanitasi itu frekuensinya 4. Keterlambatan pengiriman material kritis itu frekuensinya 3. Dokumen mutu yang tidak lengkap itu frekuensinya 2. Kemudian adalah pada tabel 5. Baik, untuk selanjutnya pada tabel 5 itu terdapat perhitungan metode Pareto diagram, di mana untuk permasalahan manajemen mutu yang pertama itu persentasenya 30 dengan 30% dengan persentase kumulatif 30%. Kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah dengan persentase 25% dan persentase kumulatif 5%. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah persentase 20% dengan persentase kumulatif 75%. Permasalahan yang keempat itu persentase 15% dengan persentase kumulatif 90%. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang kelima itu dengan persentase 10% dengan persentase kumulatif sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat disajikan diagram Pareto dan juga dapat dianalisis bagaimana dampak pada permasalahan biaya. Berikut adalah diagram Paretonya. Berdasarkan analisis metode Pareto dapat disimpulkan bahwa 80% penyebab utama masalah manajemen mutu ini adalah dari dua faktor, yaitu faktor keterlambatan pengiriman material kritis dan juga dokumen mutu yang tidak lengkap. Selanjutnya adalah dampak untuk biayanya. Jadi untuk permasalahan manajemen mutu, yang pertama itu berdampak pada biaya yang dibutuhkan tinggi karena perlu melakukan injeksi epoksi dan juga penguatan struktur ulang serta inspeksi ulang. Kemudian permasalahan yang kedua ini berdampak pada biaya yang dibutuhkan ini sedang karena membutuhkan koreksi struktur formwork. Untuk ketiga ini, biaya yang dibutuhkan sedang hingga tinggi karena membutuhkan pemugaran lantai, penggantian sambungan, dan juga pressure test. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, ini dapat mengganggu critical path dan memperpanjang biaya overhead dan biaya tambahan untuk alat dan pekerja. Untuk
Permasalahan yang kelima membutuhkan biaya administratif dan risiko hukum karena dampaknya tidak langsung tetapi dapat membuat audit itu tertunda. Nah, untuk perbaikan mutu ini harus berfokus pada penanganan struktural dan kesesuaian dimensi sejak awal konstruksi untuk dapat meminimalisir dampak teknis dan juga finansial proyek yang secara menyeluruh. Selanjutnya adalah evaluasi data kuantitatif. Jadi berikut adalah statistical process control pada SLAM test dengan control chart. Jadi di sini adalah data pengujian SLAM test ini. Jadi untuk data pengujian SLAM test yang akan dianalisis dengan control chart ini dengan metode statistical process control ini diasumsikan dengan jumlah batch pengujian itu sebanyak 10 dengan pengecoran berturut-turut yang diasumsikan diambil dari sampel harian. Nilai SLAM yang digunakan ini berkisar dari 8,5 cm hingga 15 cm. Dengan spesifikasi SLAM ini 10 atau kurang lebih 2 cm atau biasa diasumsikan 8-12 cm. Dengan rentang ini, beberapa hasil selam melebihi spesifikasi, terutama nilai yang mendekati bahkan melebihi 15 cm. Berikut adalah detail perhitungannya. Jadi pada tabel 7 ini disajikan data hasil selam tes, kemudian dihitung rata-rata dan juga standar deviasi untuk dapat menghitung pada upper control limit dan juga lower control limitnya. Jadi di sini berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan rentang batas kontrol 4,52 cm sampai dengan 18,08 cm ini menunjukkan bahwa proses produksi beton secara statistik ini dalam keadaan yang stabil dan juga normal. Namun apabila dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang ada dalam proyek tersebut, maka terdapat beberapa nilai selam yang tidak termasuk atau di luar spesifikasi mutu yang diperbolehkan. Nilai selam yang dimaksud atau nilai selam yang melebihi itu contohnya ada di 13 cm, 14,4 cm, dan juga 15 cm. Baik, di sini adalah grafik control chart SLAM test. Jadi, proses dalam SLAM test ini menghasilkan control chart seperti ini ya. Jadi, proses dalam SLAM test ini stabil, tapi tidak sepenuhnya itu telah memenuhi mutunya. Hal ini biasanya bisa berasal dari beberapa faktor penyimpangan sistematis seperti SOP yang tidak konsisten ataupun kualitas material yang buruk. Bisa juga dari faktor eksternal seperti cuaca atau penambahan air yang berlebihan dan juga bisa juga dari segi penjadwalan pengiriman yang memang tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya adalah statistical process control pada kuat tekan beton dengan control chart. Perhitungannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu data kuat tekan beton dengan jumlah silinder uji diasumsikan menjadi 10 sampel yang mewakili hasil uji kuat tekan selama 28 hari. Rentang kuat tekan beton itu sebesar 20,5 megapascal sampai dengan 24 megapascal. Spesifikasi teknisnya itu minimal sebesar 30 megapascal yang sesuai dengan SNI beton struktural. Nah, berikut adalah perhitungannya. Jadi, pada tabel 8 ini disajikan data kuatan beton, kemudian menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk dapat menghasilkan nilai upper control limit dan juga lower control limit. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka nilai batas kontrolnya itu sebesar 18,83 megapascal hingga 25,37 megapascal. Yang menunjukkan bahwa proses pengocoran beton secara statistik ini berada dalam kontrol atau in control. Hasil perhitungannya ini juga tidak menunjukkan adanya penyimpangan variasi. Namun, apabila dibandingkan dengan spesifikasi teknisnya, yaitu dengan minimal eh, kuat tekan beton itu 30 megapascal, maka seluruh sampel tidak memenuhi batas mutu sesuai syarat. Bahkan nilai maksimum dalam uji kuat tekan ini hanya mencapai sebesar 24, megapascal. Jadi berikut adalah statistical process control pada kuat tekan beton. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya desain beton yang tidak sesuai dengan standar mutu, mutu material penyusul beton seperti semen, agregat, air ini kualitasnya buruk dan juga bisa juga disebabkan oleh metode yang tidak dilaksanakan dengan benar. Selanjutnya adalah
menggunakan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA untuk kegagalan kolom. Jadi berikut adalah perhitungan dari FMEA pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Dengan menganalisis skala keparahan atau severity scale, kemudian skala kejadian atau occurrence scale, dan skala deteksi atau detection scale yang terlebih dahulu. Sebelum melakukan perhitungan pada RPN atau Risk Priority Number dengan rumus severity dikali dengan occurrence dan juga dikali dengan detection. Jadi di sini pada tabel 1 ini ada severity scale, kemudian ada yang kedua adalah occurrence scale, kemudian yang ketiga adalah detection scale. Selanjutnya, ini adalah analisis perhitungan dari risk priority number. Untuk elemennya itu kolom beton, metode kegagalan itu dimensi tidak sesuai atau oversize atau bahkan undersize hingga kurang lebih 20 mm. Efek kegagalannya ini gangguan pada sambungan struktur balok, kesulitan pemasangan, dan potensi terjadinya deformasi. Untuk nilai severity atau nilai keparahannya itu dianggap menjadi 7. Penyebab kegagalan itu sendiri adalah pemasangan formwork yang tidak akurat, alat ukur yang tidak digunakan, dan minimnya pengawasan pada pekerjaan. Pada metode ini, nilai kejadian atau nilai occurrence-nya itu 4 atau 30% dari 60 kolom, yaitu sebanyak 18 kolom. Untuk pengendalian deteksi saat ini, pemeriksaan hanya setelah pengecoran atau setelah frameworks dibuka dan tidak ada pengawasan sebelum pengecoran. Jadi untuk nilai deteksinya itu terdapat 3. Jadi untuk nilai deteksinya itu adalah 3. Jadi untuk nilai RPN atau Risk Priority Number itu dengan rumus severity dikalikan dengan occurrence dikalikan dengan detection, 7 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3 itu 84, di mana nilai RPN ini tergolong tinggi. Karena di mana nilai 84 ini tergolong tinggi, maka perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Kegagalan yang memberikan dampak langsung pada struktur dengan frekuensi kejadian yang cukup tinggi dan juga keterlambatan dalam deteksi. Selanjutnya adalah solusi perbaikan. Jadi, untuk solusi perbaikan ini adalah menggunakan metode Six Sigma, yaitu dengan Define, Measurement, Analysis, Improvement, dan Control. Namun pada kesempatan kali ini hanya akan menjelaskan terkait dengan improvement pada retak beton saja. Untuk yang pertama, bisa melakukan standarisasi pada campuran beton menggunakan ready mix dari supplier yang telah tersertifikasi dan melakukan audit mutu material sebelum masuk ke lokasi proyek. Yang kedua, bisa melakukan kalibrasi pada alat batching. Yang ketiga, bisa memberikan fasilitas pelatihan operator batching plan. Yang keempat, bisa menerapkan quality control plan dengan berbasis digital. Yang kelima, bisa memperbaiki metode perawatan beton dengan disertai dengan pengawasan yang ketat. Kemudian yang keenam, bisa melakukan inspeksi tambahan dan pengujian tambahan. Sampling pada SLAM dan compressive test itu bisa ditingkatkan dari 1/50 meter per kubik bisa menjadi 1/30 meter kubik. Untuk selanjutnya adalah quality control plan revisi pada sistem inspeksi. Ini bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan standarisasi formulir inspeksi manual. Yang kedua, bisa menjadwalkan inspeksi yang proaktif. Yang ketiga, bisa menerapkan sistem 3-point check. Kemudian yang keempat, bisa mengarsipkan dan memvalidasi dokumen mutu. Dan yang terakhir, bisa memberikan kode warna pada inspeksi. Yang keempat, ini adalah membahas terkait dengan quality improvement plan. Meningkatkan mutu pada proyek tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan mutu yang ada di lapangan. Berikut adalah quality improvement plan yang ada pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Jadi untuk yang pertama adalah permasalahan mutu retak struktural plat lantai 3 dan 4. Itu bisa dilakukan tindakan korektif. Yang pertama adalah membongkar dan mengecor ulang di area kritis, kemudian mengevaluasi MIK design dan metode perawatan beton, dan juga bisa melakukan tindakan preventif seperti merevisi mix design, kemudian memfasilitasi pelatihan tenaga kerja dan melakukan pengawasan SLAM dan juga perawatan beton yang sesuai dengan SOP. Dengan penanggung jawab site engineer struktur, kemudian ada quality control. Dengan indikator keberhasilannya itu adalah tidak ada retak lebih dari 0,3 mm pada plat hasil pengecoran baru dengan kuat tekan lebih dari atau sama dengan 30 megapascal dengan jangka waktu selama 4 minggu. Untuk yang kedua adalah permasalahan ketidaksesuaian dimensi kolom ini bisa dilakukan tindakan korektif seperti memperbaiki kolom yang menyimpang dan mengecek ulang struktur berdasarkan soft drawing. Kemudian bisa dilakukan juga tindakan preventif seperti memberi fasilitas pelatihan tukang backcasting, memverifikasi dimensi formwork sebelum dilakukan pengecoran.
Dan untuk penanggung jawabnya itu sendiri, bisa dari site supervisor atau juga dari form work leader. Untuk indikator keberhasilan, ini bisa diukur dengan deviasi pada dimensi kolom itu kurang dari 5 mm pada seluruh kolom baru, dengan jangka waktu itu selama 3 minggu. Selanjutnya adalah permasalahan mutu yang ketiga, yaitu kebocoran sistem pipa sanitasi. Nah, berdasarkan masalah tersebut, itu bisa dilakukan tindakan korektif, seperti mengganti sambungan yang bocor dan melakukan instalasi ulang zona area yang terdampak. Untuk tindakan preventif yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan material pipa yang bersertifikat SNI dan melakukan pengawasan pressure test sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan penanggung jawab dari mechanical engineer ataupun bisa dari subkon dari pipa tersebut. Dengan indikator keberhasilan 100% zona lolos pressure test dan 100% material teruji SNI. Untuk jangka waktu itu bisa selama 2 minggu. Untuk permasalahan mutu yang keempat adalah keterlambatan pengiriman material kritis. Jadi untuk tindakan korektif yang bisa dilakukan adalah dengan merevisi jadwal supply dan mencari vendor alternatif. Untuk tindakan yang preventif itu bisa menerapkan sistem early warning, logistik, dan buffer stock 10% dengan penanggung jawab procurement manager dan dari pihak logistik. Kemudian untuk indikator keberhasilan itu tidak ada keterlambatan pengiriman material lebih dari 3 hari dalam jangka waktu selama 1 bulan. Untuk permasalahan mutu yang kelima adalah dokumen mutu yang tidak lengkap. Jadi ini bisa dilakukan tindakan korektif seperti melakukan audit ulang pada dokumen proyek dan melengkapi checklist serta sertifikat. Kemudian untuk tindakan dari preventif ini bisa menggunakan digital checklist dan membuat reminder otomatis untuk melakukan tanda tangan dan melengkapi dokumen. Kemudian untuk penanggung jawabnya itu bisa dari quality control engineer atau dari dokumen controller. Untuk indikator keberhasilan itu bisa dari checklist terisi dari 100% dan juga sertifikat material itu 100% tersedia dalam jangka waktu yang 2 minggu. Berdasarkan quality improvement plan yang telah tersusun di atas, maka 5 permasalahan utama seperti retak struktural lantai, 3 dan 4, kemudian ketidaksesuaian dimensi kolom, kemudian adalah kebocoran sistem pipa sanitasi, ada keterlambatan pengiriman material, dan juga ada dokumen mutu yang tidak lengkap. Ini telah diberikan solusi yang komprehensif. Jadi penanganan ini dilakukan tidak hanya secara reaktif, tetapi juga secara preventif melalui peningkatan pengawasan, pelatihan, digitalisasi, dan perbaikan dalam sistem logistik yang ada dalam proyek tersebut. Jadi penerapan quality improvement plan ini diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas proyek dan juga efisiensi proyek yang mencakup keseluruhan dari pelaksanaan proyek tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.